Oke, akhirnya kita sudah recap dengan beberapa bank sentral. Ada 3 yang di sini yang tercatat, yaitu dari Bank of England, kemudian juga ECB, lalu kemudian terakhir tadi pagi yaitu BOJ atau Bank of Japan. Kira-kira bagaimana hasilnya? Dan juga bagaimana dengan hasil tadi malam, yaitu kaitannya dengan data CPI yang ternyata sangat mengejutkan. Hasilnya justru lebih rendah daripada yang dikhawatirkan, dan ini menandakan bahwa ada tanda-tanda disinflasi berlanjut, alias inflasi secara umum itu relatif dingin. Kira-kira apa yang harus kita tindak lanjuti dan bagaimana dampak berikutnya? Ini di ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari 3 bank sentral utama, dan itu adalah dari ECB, BOE, dan juga BOJ. Kita tahu bahwa ketiganya memberikan ekspektasi ataupun menyesuaikan dengan ekspektasi market, yaitu terkait dengan tindakan ataupun kebijakan suku bunga. Nah, diawali dengan BOE atau Bank of England yang memangkas suku bunga 25 basis point sesuai ekspektasi. Kemudian dilanjutkan di malam harinya adalah ECB, European Central Bank, memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di 2,00%. Sementara tadi pagi kita melihat BOJ akhirnya menaikkan suku bunga kembali setelah beberapa waktu sempat jeda, dan akhirnya suku bunga saat ini untuk Jepang adalah suku bunga yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Wow, cukup menarik, dan itu berarti menandai ada kondisi di mana Bank sentral dengan pemerintahan Takaichi kelihatannya agak sedikit bisa dikategorikan mungkin berlawanan arah kebijakan. Tapi apakah ini akan menjadi permasalahan berikutnya? Atau apakah BOJ setidaknya bisa sangat mudah untuk menaikkan suku bunga kembali? Atau justru akan dijegal oleh Takaichi dengan stimulus fiskal yang sudah pernah atau sudah sempat diumumkannya? Nah, yang terakhir datang dari data CPI. Tentunya data CPI yang relatif lebih rendah itu mengundang selera bagi pasar terkait dengan kemungkinan Fed akan mengarah ke sisi dovish. Tapi tunggu dulu, ada beberapa hal yang mungkin harus diingat. Bahwa catatannya adalah kita tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa untuk menyimpulkan hanya dari satu titik data. Karena Powell sempat mengatakan bahwa akan ada waktu yang cukup sampai ke FOMC Januari untuk setidaknya mendapatkan beberapa data hebat. Dan salah satunya harusnya tadi malam dan juga 2 hari yang lalu, yaitu terkait dengan data tingkat pengangguran. Nah, berarti kalau begitu mungkin kita akan lihat beberapa pejabat Fed mulai bergeser ke arah dovish. Oke, kita lihat 3 bank sentral ini. Pertama dari BOE yang memangkas 25 basis point sesuai ekspektasi. Kalau Anda ingat kemarin saya sempat sebutkan hati-hati dengan hawkish cut, yaitu kemungkinan pertama 25 basis point sudah sesuai ataupun sudah diantisipasi pasar, sehingga pound sterling sudah mengalami penurunan sebelum berita ataupun pengumuman tersebut muncul. Lalu kemudian yang kita lihat reaksi market saat itu adalah memang betul-betul dia sempat terjadi penurunan, tapi kemudian dia berbalik arah dan mulai kenaikan. Satu hal yang mungkin bisa dilihat dari pernyataan para pejabat ataupun bank sentral Inggris saat itu adalah menyeratkan bahwa ambang batas untuk pemangkasan suku bunga tahun 2026 relatif lebih tinggi, sehingga kemungkinannya mereka hanya melihat keterbatasan dari pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Walaupun dari sisi lain kita melihat yang cukup menarik adalah Gubernur Bailey yang ternyata bergeser sikap menjadi mendukung atau menjadi salah satu yang mendukung kepada pemangkasan suku bunga. 5-4 saya rasa cukup seru, cukup ketat, dan kita melihat ada indikasi bahwa Bailey sempat memberikan indikasi kemungkinan kita masih akan tetap turunkan suku bunga. At least itu yang mungkin perlu dicerna lebih lanjut. Tapi untuk saat ini mungkin dampak penguatan dari pound sterling salah satunya adalah dikarenakan US dollar mengalami pelemahan setelah data CPI tadi malam. Nah, bergeser kepada ECB di malam hari yang ternyata mempertahankan tingkat suku bunga acuannya tetap di 2,0%, dan sepertinya juga akan ada kemungkinan untuk tetap bertahan di sepanjang tahun 2026. Ini berarti mengikis apa yang sempat dirumorkan atau disoundingkan oleh beberapa para pelaku pasar ataupun mayoritas pelaku pasar di 1 ataupun 2 minggu sebelum ECB meeting kemarin, yaitu kaitannya dengan kemungkinan bahwa Bank sentral itu bisa saja mulai menaikkan suku bunganya di tahun 2026. Ternyata tidak ada kekhawatiran itu, tidak ada kalimat yang sedikit pun disampaikan oleh Lagarde di malam hari, karena Lagarde sendiri menyoroti terkait dengan permintaan domestik sebagai pendorong inflasi tersebut, tapi juga pendorong pertumbuhan di tahun depan. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa ketegangan dagang mereda tapi masih ada volatility yang perlu diwaspadai. Intinya tidak ada mengindikasikan bahwa mereka akan melihat ini harus melakukan kenaikan suku bunga. Walaupun ada catatan bahwa dia menaikkan proyeksi inflasi untuk tahun depan. Ya, segala hal sesuatu terkait dengan rumor ataupun mungkin berita-berita yang ada, intinya sampai sejauh ini walaupun inflasi dikatakan masih tetap tinggi untuk beberapa negara seperti Amerika ataupun bahkan Eropa, kita masih melihat bahwa
Bank sentral belum ada keinginan ataupun rencana untuk menaikkan suku bunga. Sehingga kesimpulannya adalah mereka tidak menutup pintu untuk pemangkasan lebih lanjut, walaupun tidak mempertegas juga bahwa mereka akan melakukan hal tersebut di tahun depan. Nah, di sisi lain, BOJ atau Bank of Japan menaikkan suku bunga 25 basis point sesuai ekspektasi. Saya rasa ini akan mematahkan juga apa yang sempat kita duga sebelumnya ya. Ini kaitannya dengan beberapa waktu sebelumnya, BOJ sempat mengecewakan market di mana mereka sempat diperkirakan penaikan tapi ternyata menunda alias menahannya. Tapi tadi pagi kita mendapatkan justru mereka sesuai ekspektasi menaikkan 25 basis point. Sehingga saat ini suku bunga BOJ berada di 0,75% dan itu berarti tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Ya, kita tahu bahwa dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini BOJ sudah mulai keluar dari negative rates yang sempat bertahan dalam 16 tahunnya. Nah, tapi kalau lihat dari apa yang terjadi, sepertinya yen tidak terlalu bereaksi ya, karena mungkin dalam 1 minggu terakhir kita sudah lihat yen mengalami penguatan, kemudian juga sempat mengalami pelemahan. Beberapa jam kalau tidak salah sebelum pengumuman itu kita sempat melihat, dan kali ini pun kita melihat dia naik kembali ke level 156. Tapi beberapa analis dan juga ekonom memperkirakan bahwa kemungkinan kenaikan ini akan relatif sementara karena yang dilihat dari pernyataan Katsuo Ueda. Ya, setelah muncul dengan kenaikan suku bunga, akhirnya yang kita lihat di situlah mempertegas posisi bank sentral bahwa mereka masih tetap dalam jalur pengetatan moneter. Dan hasil ini juga memberikan indikasi bahwa mereka mungkin dikatakan enggan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk mendukung kebijakan fiskal yang digaungkan oleh Takaichi dari sejak awal pemerintah. Nah, hal ini tentunya akan mengundang tanya, kira-kira dalam pertemuan ke depan, apakah BOJ atau Bank Sentral sangat mudah untuk melakukan kenaikan suku bunga berikutnya? Yang jelas dari Bank Sentralnya sendiri terus menekankan bahwa mereka hanya menaikkan karena ditopang dengan kondisi ekonomi dan juga kemungkinan dari inflasi yang bergerak sesuai arah ataupun sesuai perkiraan mereka. Nah, terbaru pernyataan dari Katsuo Ueda pun mendukung terkait dengan kemungkinannya kenaikan suku bunga tetap berlanjut. Ya, intinya masih ada peluang tersebut dan tidak keluar dari jalurnya. Walaupun kalau secara kepastian mereka selalu tidak pernah memberikan kepastian hal itu untuk masa mendatang. Tapi yang jelas, dari hal ini kita bisa melihat ada kemungkinan mengerucut kepada ketidaksinkronan antara kebijakan dari Bank Sentral dengan pemerintah Takaichi. Dalam hal ini kita melihat ada perbedaan kebijakan yang tentunya akan memicu reaksi market yang cukup berbeda. Tapi untuk saat ini Katsuo Ueda cukup yakin bahwa kemungkinannya mereka melihat bahwa real interest rate itu masih tetap negatif. Jadi mereka perlu menaikkannya dan tetap bertahap. Ya, artinya di sini tidak akan ada kenaikan suku bunga yang relatif agresif. Walaupun kalau kita perhatikan dari beberapa hal yang mungkin bisa terjadi adalah kaitannya dengan melemahnya mata uang, dan itu dianggap sebagai penyebab ataupun yang mengakibatkan kondisi inflasi terus mulai kenaikan. Tapi keseriusannya di sini menunjukkan bahwa keputusan BOJ tetap menaikkan suku bunga ini tetap memperkuat dugaan bahwa Bank Sentral itu tidak mau mendukung kebijakan fiskal. Kenapa? 1 minggu terakhir kita sudah sempat membahas ini, bahwa kalau misalkan ternyata BOJ mempertahankan suku bunga, lalu kemudian absen untuk beberapa waktu untuk menaikkan suku bunga, sementara Takaichi sudah mulai dengan kebijakan fiskal longgarnya, yang nantinya kemungkinan akan memicu kepada permintaan domestik yang lebih tinggi dan sangat memungkinkan itu membuat inflasi jauh lebih tinggi. Kalau itu yang terjadi berarti inflasi akan melonjak dan akhirnya mau tidak mau Bank Sentral dipaksa untuk menaikkan lebih agresif. So, daripada itu yang dilakukan, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan lebih dulu, mengantisipasi kemungkinan efek dari kebijakan fiskal Takaichi, dan akhirnya mereka memutuskan 25 basis point, dan itu akan dilakukan secara bertahap. Nah, berarti kalau begitu kita tinggal tunggu saja apakah di tahun mendatang ataupun di tahun depan kita akan melihat apakah BOJ tetap melakukan kebijakan tersebut apa tidak. Yang jelas, panduan utama yang selalu diulangi oleh Katsuo Ueda itu adalah kaitannya dengan upah yang tetap tinggi dan juga akhirnya mendorong kepada tingkat permintaan domestik. Kalau itu yang terjadi, berarti diasumsikan bahwa Bank Sentral masih tetap layak untuk menaikkan suku bunga. Oke, berarti kalau begitu kita masih melihat dari data inflasi terlebih dulu. Yang tadi malam ternyata data CPI-nya secara mengejutkan lebih dingin daripada yang ditakutkan, teman-teman. Posisinya adalah 2,7%, mendingin, dan kemudian didukung juga dengan core CPI yang ternyata hasilnya juga 2,6%. Ini berarti turun dari periode sebelumnya,
yaitu 3,0%, dan sempat membuat ada sedikit kekhawatiran karena kita tidak tahu data bulan Oktober. Tapi ternyata BLS menganggap CPI Oktober itu sebagai 0, lalu kemudian mereka hanya memperhitungkan di bulan November. Oke, terlepas dari hal tersebut, kabar bagusnya adalah Austan Goolsbee yang semula mendukung untuk tidak diturunkan suku bunga di bulan Desember kemarin, ternyata kali ini justru berubah haluan dan kembali ke jalur dovish. Setidaknya itu yang disimpulkan oleh para ekonom ataupun para pelaku pasar. Kalau lihat dari hal yang mungkin bisa membuat dia berubah, itu adalah alasannya yang pertama terkait dengan pasar tenaga kerja yang konsisten melemah, sementara inflasi baru saja didapatkan alasan ataupun bukti bahwa kondisinya sudah mulai terlihat mengarah kepada pendinginan. Dan terlebih kalau misalkan ternyata ada bukti tambahan bahwa inflasi terus konsisten mengalami pelemahan, mengarah kepada target 2%, maka Goolsbee cenderung mendukung kepada arah kebijakan longgar alias pemangkasan suku bunga lebih lanjut. So, sekedar pengingat, di FOMC Desember yang lalu, ada 3 orang yang berbeda pandangan dan salah satunya adalah Austan Goolsbee. Goolsbee memilih untuk menghentikan sementara waktu, bukan berarti mereka akan menaikkan suku bunga, tapi dia ingin bukti lebih lanjut terkait dengan inflasi yang relatif dingin. Sebaliknya, Schmidt, walaupun dia menolak untuk penurunan suku bunga, tapi alasan satu-satunya adalah terkait dengan kekhawatiran inflasi yang tetap akan mengalami kenaikan. Jadi agak sedikit berbeda memang alasan yang digunakan antara Schmidt dan juga Goolsbee. Di sisi lain, ada Stephen Miran yang justru mendukung untuk penurunan 50 basis point. Ya, terlepas dari apapun itu, Miran sepertinya agak sedikit disepelekan oleh korelasi oleh para pedagang ataupun para pelaku pasar. Ini kaitannya dengan bahwa Stephen Miran dikenal sebagai antek ataupun orang suruhan dari Trump. Sehingga rasa-rasanya dia akan terus dalam misinya untuk menekan ataupun mendukung kepada pemangkasan yang lebih agresif. Tapi tahun depan mungkin akan berbeda, teman-teman. Karena posisinya baik ketua Fed ataupun bahkan jajaran Dewan Gubernur itu kemungkinan akan dirombak oleh Trump. Ya, bisa jadi bukan hanya satu orang Stephen Miran, tapi akan ada beberapa orang yang mirip, kategorinya mirip dengan Stephen Miran. Artinya, Bank Sentral kemungkinan tahun depan akan relatif lebih leluasa memangkas suku bunga kalau ternyata ditempatkan oleh orang-orang suruhan dari Donald Trump. Nah, satu sisi challenge berikutnya kita harus melihat dari sisi data, lagi-lagi sisi data. Untuk menjelang FOMC Januari, yaitu tanggal 28 Januari 2026, Powell sudah memberikan indikasi bahwa mereka harus melihat ataupun akan menunggu dari data ekonomi dan cukup banyak hal yang bisa dinantikan. Cukup lama juga karena masih ada waktu 1 bulan full sampai ke tanggal 28 Januari. Dan intinya adalah terkait dengan pasar tenaga kerja dan juga inflasi. So, khususnya dari sejak kemarin kita sudah sampai data bulan November. Berarti yang kita butuhkan adalah data Desember yang akan dirilis Januari nanti. Kemudian juga jangan lupakan data core PCE nanti malam, plus juga nanti core PCE untuk bulan Desember. Jadi yang nanti malam akan dirilis adalah data bulan November. Kalau misalkan 2 bulan ini atau data 2 bulan tersebut secara beruntun memberikan indikasi pelemahan lebih lanjut atau konsisten melemah, maka kemungkinannya itu akan sangat memudahkan Fed untuk memutuskan kembali ke jalur penurunan suku bunga, dan bahkan mungkin estimasinya bisa saja di Januari ataupun Maret. Tapi kalau misalkan ternyata datanya relatif mix, misalkan November turun tapi kemudian di bulan Desember ternyata terjadi kenaikan kembali. Kalau itu yang terjadi, maka akan sulit untuk Fed memutuskan atau mengubah skema ataupun kebijakan moneternya, yang berarti menandakan bahwa dot plot 1 kali pemangkasan di 2026 itu akan tetap berlaku. Tapi kalau misalkan poin yang pertama, berarti itu akan memudahkan Fed membuka jalur setidaknya 2 kali pemangkasan suku bunga di 2026. Kira-kira dampak untuk market seperti apa? Karena tadi pagi kita sudah melihat emas sempat tergelincir, kemudian tadi malam pun termasuk salah satunya setelah mencetak atau mendekati rekor tertinggi ternyata dia gagal. Dan bagaimana juga nasib dari pergerakan indeks saham Nikkei ataupun bahkan USD Japanese Yen setelah keputusan BOJ tadi pagi. Nanti sore kita akan bahas itu. Salah satunya adalah poin yang mungkin perlu kita selidiki, apakah mungkin settlement gagal atau akan terjadi minggu depan.